Hai, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 2, wujud benda. Dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SPDP. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Benda-benda di sekitar kita sangat beragam. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Meja, balon, dan gelas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Dapatkah kamu membedakan benda berdasarkan wujudnya? Mari kita masuk pada materi pembelajaran kita yang pertama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama, benda padat. Bentuk benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan ke manapun, bentuknya tidak akan berubah. Contoh benda padat: meja, batu, kursi, buku, gelas, tas, sepatu, lemari, rak buku, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair. Benda cair bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Artinya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Contoh benda cair yaitu air, kecap, sirup, minyak, dan lain-lain. Yang ketiga, benda gas. Benda gas berbeda dengan jenis benda lainnya. Benda ini sulit diamati, tetapi benda gas dapat dirasakan. Gas bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Artinya, bila udara berada di dalam botol, maka bentuk udara tersebut akan seperti botol. Contoh benda gas yaitu gas helium pada balon, udara, angin, oksigen, dan lain-lain. Materi berikutnya adalah karakteristik benda. Berbagai macam benda yang kita jumpai memiliki kesamaan, yaitu benda-benda tersebut memerlukan ruang atau tempat untuk keberadaannya. Benda memiliki karakteristik atau ciri-ciri, yaitu massa dan berat benda. Yang pertama, massa benda. Massa merupakan ukuran banyaknya penyusun yang terkandung dalam suatu benda. Massa nilainya tetap dimanapun benda tersebut berada. Contohnya, bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Yang kedua, berat benda. Berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Berat benda akan berubah-ubah sesuai kedudukannya. Contohnya, sebuah apel yang sama akan mempunyai berat yang berbeda-beda ketika ditimbang pada tempat yang berbeda. Selain massa dan berat, benda juga mempunyai volume. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil akan menempati ruang yang kecil dibandingkan benda yang besar. Materi pembelajaran PPKN. Oke, materi yang pertama adalah sikap tolong-menolong. Tolong-menolong adalah saling membantu tanpa pamrih antar sesama manusia. Dengan tolong-menolong akan menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Adapun arti penting tolong-menolong sebagai berikut. Yang pertama, membantu orang lain yang kesusahan. Yang kedua, menciptakan persatuan. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Materi berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong berasal dari istilah gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama. Secara harfiah,
Gotong royong berarti mengangkat bersama-sama atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Gotong royong merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong antara lain menolong memperbaiki rumah tangga yang rusak, membangun fasilitas umum, dan membersihkan lingkungan sekitar. Adapun manfaat gotong royong sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Materi berikutnya adalah kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial. Kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang berguna demi kepentingan bersama. Gotong royong dapat dilakukan di mana saja. Berikut ini contoh gotong royong. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Membersihkan kelas dan lingkungan kelas bersama-sama, melakukan tugas piket sekolah, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Gotong royong membangun tempat ibadah, gotong royong saat menanam dan memanen hasil pertanian, gotong royong membangun rumah warga yang terkena musibah, gotong royong membangun jembatan desa yang rusak. Yang ketiga, di lingkungan keluarga. Membantu orang tua membersihkan rumah, membantu orang tua menanam pohon di sekitar rumah, dan membantu menjaga adik. Materi berikutnya adalah perilaku hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang wajar, pantas, dan layak. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap mental yang rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Orang yang hidupnya sederhana tidak berarti orang tersebut hidupnya miskin. Orang yang kaya pun dapat dikatakan hidup sederhana apabila ia berlaku tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya serta dalam menggunakan miliknya. Ciri-ciri pola hidup sederhana sebagai berikut. Yang pertama, sikap, tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan selalu menunjukkan kewajaran, kesahajaan, dan tidak berlebihan. Yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan hidup, makanan, pakaian, dan lain-lain menunjukkan kewajaran dan tidak berlebihan. Yang ketiga, tidak bersikap tinggi hati dan tidak meremehkan orang lain. Yang keempat, menghargai dan tidak membeda-bedakan sesama. Yang kelima, hidup wajar dan tidak memamerkan kekayaan. Yang keenam, tidak boros dan memiliki tapas selera yang tinggi. Yang ketujuh, memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Yang kedelapan, bersikap hemat dan cermat. Keuntungan perilaku hidup sederhana sebagai berikut. Yang pertama, hidup tenang. Yang kedua, tidak iri oleh kekayaan orang lain. Yang ketiga, tidak rendah diri. Yang keempat, tidak serakah atau rakus. Materi pembelajaran matematika. Oke, materi yang pertama adalah hubungan antara satuan panjang. Satuan-satuan panjang yang dikenal orang pada umumnya antara lain kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Perhatikan tangga-tangga satuan panjang berikut ini. Setiap turun satu tangga dikali 10 dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Perhatikan contoh berikut ini. 1 kilometer sama dengan titik-titik hektometer.
Jawabannya adalah 10 hektometer. Mengapa demikian? Perhatikan rumusnya. Setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Kilometer berada tepat satu tangga di atas hektometer. Ya, karena pertanyaannya adalah hektometer, maka jarak kilometer ke hektometer adalah turun satu tangga. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10 hektometer. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika pertanyaannya adalah 10 hektometer sama dengan titik-titik kilometer, maka kita gunakan rumus setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Jadi 10 hektometer dibagi 10 sama dengan 1 kilometer. Ya, seperti itu ya. Dengan menggunakan satuan panjang, kamu dapat menghitung jarak menuju sebuah tempat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Jarak rumah Lina ke sekolah adalah 2 km. Berapa meter jarak rumah Lina ke sekolah? Oke, jadi soalnya adalah 2 km. Ya. Sedangkan yang ditanya adalah meter. Nah, 2 km itu sama dengan berapa meter? Yang pertama, kita perlu mengetahui 1 km itu sama dengan berapa meter. Ya, jadi perlu perhatikan tangga satuan panjang. Ya, kilometer itu berada di tangga yang paling atas, sedangkan meter berada di tangga ketiga dari atas ya. Ketiga dari atas ya. Jadi kilometer ke hektometer ini turun satu tangga. Hektometer ke dekameter turun satu tangga. Dekameter ke meter turun satu tangga. Jadi ada 3 tangga yang perlu diturunkan dari kilometer. Maka setiap turun satu tangga dikali dengan 10. Berarti ada 3 angka 10 yang perlu dikalikan. Oke, 1 km sama dengan berapa meter? Jadi 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Ya, 1 kali 10 sama dengan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter. Oke. Sekarang kita kembali ke soal 2 km. 2 km sama dengan berapa meter? 2 km ini kita kalikan dengan 1000 ya, menjadi 2000 meter. Jadi jarak rumah Lina ke sekolah adalah 2000 meter. Oke, materi berikutnya adalah konversi satuan berat. Berdasarkan satuan internasional, satuan berat standar adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, perhatikan tangga satuan berat berikut ini. Ya, jadi rumusnya sama dengan satuan panjang ya. Setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Ya, rumusnya sama. Yang membedakan di sini cuma satuan panjang atau satuan beratnya. Ya, perhatikan contoh. 2000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Ya, yang ditanyakan adalah kilogram ya.
yang diketahui adalah gram, 2000 gram. Perhatikan, dari gram naik ke kilogram itu naik 3 tangga ya, 1, 2, dan 3. 3 tangga. Berarti dibagi ya, dibagi. Ada 3 angka 10 ya. Berarti 2000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Nah, di sini anak-anak, langkah mudahnya kita mengurangi ya, atau menghilangkan 3 angka 0 dari bilangan 2000 ini. Sisanya adalah 2. Jadi 2000 gram sama dengan 2 kilogram. Materi pembelajaran SPDP. Oke, materi yang pertama adalah gerak kaki dalam tari. Gerak tari merupakan gerak-gerak yang telah mengalami proses tertentu. Gerak-gerak tersebut sudah tidak alami karena sudah mendapatkan perubahan-perubahan dari bentuk semula. Jadi, gerak tari adalah gerak-gerak yang telah diolah sehingga menghasilkan gerak-gerak yang indah. Yang pertama, gerak kaki dalam tari dengan tenaga kuat. Gerak tari bertenaga kuat artinya tari-tarian yang berekspresi penuh atau tarian yang bersemangat. Contohnya, gerakan yang menghentakkan kaki ke lantai. Yang kedua, gerak kaki dalam tari dengan tenaga lemah. Gerak tari bertenaga lemah artinya gerakan tari yang lemah gemulai atau secara halus. Contohnya, gerakan kaki yang berjalan ke depan atau serong dengan lemah lembut. Materi yang berikut adalah gerakan tari cepat atau lambat. Dalam gerakan tari ada gerakan cepat dan lambat. Cepat atau lambatnya gerakan dinamakan tempo. Gerakan tari berdasarkan tempo dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, gerak tari dengan tempo cepat. Gerak tari ini terdapat dalam tari Saman dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Yang kedua, gerak tari dengan tempo lambat. Gerak tari ini terdapat dalam tari Serimpi, tari Bondan, dan tari kupu-kupu dari Jawa Tengah. Ya, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian mempelajari hal baru hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Sorry, it's DJ.